Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Senang sekali kami di sini bisa melayani saudara semuanya untuk menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini tentunya menjadi pagi yang cukup istimewa untuk kita semua, jemaat gereja Tuhan. Pengorbanan Yesus Kristus yang nyata mati di kayu salib ended in victory for all of us. And this has given us a chance to enter His courts with thanksgiving and praise. Mari kita semua berdoa, tundukkan hati kita, kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu, di mana kami telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadi contoh teladan bagi setiap daripada kami, memampukan kami untuk dapat masuk di hadirat-Mu. And we come to you this morning, Lord, with thanksgiving, with all our hearts, just for you. Thank you, Jesus, for everything. Thank you, God. Terima kasih, Tuhan. Jesus. Walau tak pernah lihat wajah-Mu, tangan-Mu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubah-Mu, namun kehadiran-Mu nyata. Tak pernah lihat kosong kubur-Mu, Kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta diri-Mu lebih dari segalanya. Kehormatan kami, Tuhan. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Katakan kehormatan. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya, bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebus. ini kehormatan kami, Tuhan. Kehormatanku bila menderita bagi-Mu dan setia sampai akhir nafasku. Yesus, Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. bila tiba saatnya, Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. terima kasih Tuhan. I cast my mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on the cursed tree.
his body bound and drenched in tears, and they'll lay him down in Joseph's tomb, the entrance here by heavy stone. Messiah is still and all alone. Why don't we just lift up some praise to him? Thank you, Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. And on the earth at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, trample death, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. He shall return in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, my gaze transfixed on Jesus' face. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank
Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. Bapa dalam surga, kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada pagi siang hari ini. Tuhan, kami datang bersyukur buat seluruh kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami percaya Engkau selamanya Allah yang baik, dan Tuhan sungguh bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan. Ajar kami pada pagi siang hari ini Tuhan, seiring kami merayakan Paskah kebangkitan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap daripada kami, Roh Kudus tolong kami untuk kami setiap daripada kami bisa kami hidup menghidupi kuasa kebangkitan Tuhan, dan untuk kami bisa hidup dalam persekutuan kami dengan penderitaan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemuliaan tanpa salib Tuhan Yesus. Mari Bapa siang hari ini, dari tempat dimanapun kami berada Tuhan, hamba bersyukur buat persekutuan yang kami boleh adakan, walaupun kami tidak bertemu secara fisik Tuhan. Tapi kami percaya Roh Tuhan, kasih Kristus yang sempurna, yang memelihara kami, memelihara kesatuan kami, membawa kami menjadi satu Tuhan, terikat dalam kasih Kristus yang sejati. Berdoa Tuhan siang hari ini, saat kami Tuhan menyembah Tuhan bersama, kami mau belajar Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa untuk roh Tuhan hadir dimanapun kami berada Tuhan. Hadirat Tuhan menyertai setiap daripada kami, karena tanpa kehadiran-Mu kami kehilangan esensi hidup. Tanpa kehadiran Tuhan kami kehilangan esensi dan arti dari segala yang kami kerjakan. I pray Tuhan, Roh Kudus yang tidak terbatas mengerjakan perkara-perkara yang tidak terbatas dengan setiap daripada kami. Berperkara Tuhan dengan setiap hati kami, berperkara Tuhan dengan setiap niat dan motivasi kami Tuhan. Hamba berdoa, reveal our motivation, search our heart Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memperbaiki, Engkau yang membangun, memurnikan kami, menguduskan kami, dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Hamba memohonkan roh hikmat dan roh wahyu Tuhan untuk turun atas kami. Berikan kami pengertian yang baru, berikan kami pencerahan yang baru, berikan kami inspirasi yang baru, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan, memulihkan, boleh mengajar kami, boleh mengkoreksi kami Tuhan, boleh menguduskan dan memurnikan kami. Terima kasih urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Hamba mohonkan Tuhan tolong hamba-Mu, biar setiap perkataan yang keluar boleh menjadi perkataan yang sederhana, boleh menjadi perkataan-perkataan yang simple, bisa dimengerti Tuhan, bisa disampaikan dengan efektif, dengan efisien Tuhan. Kami mohonkan perlindungan, penjagaan dan pertolongan Tuhan atas kami. Kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, selamat pagi dan selamat Paskah saya harus ucapkan, dan saya bersyukur kita bisa kembali mengadakan ibadah secara virtual Bapak Ibu Saudara, walaupun kita tidak berjumpa secara fisik, tapi kami percaya, dan saya percaya di tempat ini bahwa ada kasih Kristus yang menyatukan, ada kasih Kristus yang mengikat kita menjadi sebagai satu kesatuan. Dan saya berdoa di rumah Bapak Ibu Saudara masing-masing, setiap rumah boleh menyembah Tuhan bersama, setiap rumah boleh beribadah di hadapan Tuhan bersama, seperti firman Tuhan mengatakan, but we and our whole house, our whole family worships the Lord. Mari siang hari ini tentunya kita merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan saya mau mengambil kesempatan siang hari ini untuk khusus membahas tentang apa makna Paskah, apa makna kebangkitan Kristus buat kehidupan saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa Paskah jauh lebih kudus, jauh lebih sakral daripada cuma sebatas Easter Bunny Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Paskah lebih mempunyai makna yang lebih signifikan, lebih daripada cuma sebatas super long weekend, atau lebih kudus, lebih tinggi nilainya daripada cuma sebatas mengejar Easter egg hunt. Dan saya berdoa bahwa hari ini pesan Tuhan buat saudara-saudara, kita bisa we can grasp the true meaning of
Paskah, kebangkitan Kristus. Karena saya percaya kebangkitan Kristus punya significance dalam kehidupan saya dan saudara. Dan saudara, Paskah mari saya awali khotbah saya dengan mengucapkan ini dengan sebuah statement bahwa Easter is actually the culmination, the climax point of the redemption work of Jesus Christ. Bahwa kebangkitan Yesus atau Paskah itu adalah sebenarnya sebuah titik klimaks dari karya penebusan Tuhan, karya salib Tuhan. Dan juga itu menjadi sebuah bukti, saudara, bahwa karya atau rancangan keselamatan Allah atas umat manusia tidak berhenti di liang kubur, tidak stuck di atas kayu salib, saudara. Tetapi Paskah membuktikan bahwa karya keselamatan Tuhan, rancangan keselamatan Tuhan disempurnakan dan dilengkapi di saat Kristus dibangkitkan dari antara orang mati. Dan hari ini kita bisa mengucap syukur dan kita bisa menghidupi kehidupan kita karena ada karya kebangkitan, ada karya kematian dan karya kebangkitan Tuhan. Hari Jumat yang lalu kita dalam ibadah Jumat Agung kita membahas tentang significance dari the blood of Jesus, darah Kristus buat kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini saya mau mengambil tema ibadah Paskah kita. Saya mau mengambil tema dengan judul The Empty Tomb atau kubur yang kosong, saudara. Mari kita buka Yohanes pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ke-9, saudara. Yohanes pasal ke-20 ayat yang pertama sampai ke-9. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggris NIV translation. Early on the first day of the week, yaitu hari Minggu, itu hari 3 hari sudah kematian Yesus, dikatakan, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciple started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in its place, separate from the linen. And finally, the other disciple who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. They still did not understand from the scripture that Jesus had to rise from the dead. Then the disciples went back to where they were staying. Nah, saudara, saya mengambil cerita ini, Yohanes pasal ke-20 ayat pertama sampai ke-9 untuk menggambarkan buat saudara situasi saat itu. Itu hari ketiga mereka sedang dalam situasi nuansa berkabung, tentunya Yesus yang mereka harapkan menjadi Mesias, yang mereka harapkan untuk bisa membebaskan mereka dari penjajahan bangsa Romawi, saat itu ternyata harus mati di atas kayu salib. And they had to accept that sort of reality. They were mourning and also they dwelt in their disappointments and sadness, bahwa harapan mereka is like crushed by the reality. Dan hari ketiga dikatakan ada wanita-wanita yang datang ke kubur Yesus, yang mereka membawa rempah-rempah dan sebagainya, dan Alkitab tadi mencatat bahwa it's Mary Magdalene. Tapi kalau dalam buku-buku Injil yang lain dikatakan ada wanita yang beberapa yang menemani Maria Magdalene saat itu, dan mereka datang ke kubur itu dan menemukan pada pagi-pagi di hari ketiga tersebut bahwa dikatakan kubur itu kosong, batu yang menutup kubur Yesus itu sudah terguling, dan mereka temukan kubur itu sudah kosong, Bapak Ibu Saudara. Dan pertanyaan yang kita harus bisa jawab adalah sesungguhnya how did they actually respond to that sort of situation saat mereka sedang berharap untuk, tentunya mereka kecewa, mereka sedih, mereka bingung, confused dengan semua yang terjadi, dan tiba-tiba di hari ketiga saat mereka sedang mau mengunjungi kubur itu, ternyata kubur itu kosong, mayatnya tidak ada. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kira-kira reaksi mereka. Kalau kita tadi baca di ayat yang awal-awal tadi, ayat pertama dan kedua, bahwa dikatakan Maria Magdalena masuk ke dalam kubur temukan itu kosong. Dan kalau kita boleh lihat tadi, sebenarnya kalau dari para wanita tersebut sebagai saksi pertama yang melihat bahwa kubur itu kosong, saudara, kita bisa jelas melihat kebingungan yang terjadi. Kalau tadi ada statement yang diucapkan dari Maria Magdalena sebetulnya bahwa dikatakan begini, saat dia temukan kubur kosong dia lari kepada Simon Petrus dan dia sampaikan berita seperti begini, bahwa they have taken the Lord out of the tomb, in reference to
pemerintah Romawi saat itu. Jadi Maria itu menyatakan bahwa mayat Yesus sudah diambil dan dicuri. Walaupun sebetulnya kalau misalnya saudara mengambil referensi cerita yang lain yang similar di buku Injil yang lain, dikatakan bahwa sebetulnya para wanita ini mengalami sebuah perjumpaan atau encounter dengan malaikat Tuhan. Jadi saat mereka masuk ke sana dan mereka melihat malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu menyatakan kepada Mary Magdalene bahwa istilahnya, hey, Jesus that you are looking for, he has risen as prophesied, as per what he said before. Jadi sungguh cukup membingungkan bahwa dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa ternyata Maria Magdalena dalam kebingungan mengatakan bahwa mayatnya itu dicuri. Walaupun di Injil yang lain dikatakan bahwa Maria Magdalena memang mengalami perjumpaan ilahi, sebuah pengalaman yang unik dengan malaikat Tuhan, tapi buku-buku Injil yang lain tersebut tidak mencatat bahwa Maria Magdalena itu percaya atau menyadari bahwa Yesus itu bangkit, saudara. And that's quite a surprise. Jadi kalau misalnya saya boleh catat dalam buku Injil yang lain dikatakan begini, reaksi mereka saat mereka berjumpa dengan malaikat Tuhan, ada yang mengatakan begini, bahwa they were afraid yet filled with joy. Di kitab Matius, mereka ketakutan tapi mereka ada sukacita di sana setelah ketemu dengan malaikat dan diberitahu bahwa Yesus itu bangkit. Di kitab Markus dikatakan they were trembling and bewildered. Sangat gentar dan gemetar, saudara. And dalam kitab Lukas katakan they remembered his words. Jadi tidak ada yang menyatakan bahwa ternyata Mary Magdalene dan para wanita itu percaya dan bersukacita karena Kristus telah bangkit, tapi cuma sebatas they just remember the words of the angel yang malaikat itu sampaikan kepada mereka. Itu dari para wanita. Lalu kalau kita mencoba mempelajari reaksi from the 11 disciples, sebetulnya kita akan menemukan bahwa kitab Markus dan kitab Lukas itu cukup konsisten menyatakan bahwa para murid-muridnya saat wanita ini menyampaikan berita tersebut kepada murid-muridnya bahwa hey, kuburnya telah kosong. Kitab Markus dan Lukas cukup konsisten menyatakan bahwa semua murid-murid Yesus, the disciples didn't believe. Bahkan di sebuah dalam satu buku dikatakan begini bahwa they didn't believe the women because their words seemed to them like nonsense, seperti omong kosong. Dengan pengecualian adalah Petrus. Dikatakan dalam di kitab Lukas dan kitab Yohanes dikatakan Petrus adalah salah satunya. Di saat mendengarkan kabar bahwa kuburnya kosong, Petrus itu dikatakan berlari menuju ke kubur itu untuk melihat sendiri, to witness himself that the tomb was empty. Di dalam kitab Yohanes yang tadi kita baca dikatakan ada 2 disciple, satu Petrus dan satu the other disciple yang kita tidak tahu itu siapa, tapi ada satu murid yang menemani Petrus untuk datang ke kubur tersebut. Dikatakan bahwa dalam in the above scripture, bahwa di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa Petrus ditemani oleh disciple yang satu dikatakan ini he saw and believed. Jadi ada murid satu itu yang dikatakan saat dia datang ke kubur yang kosong, dia melihat dan percaya. Percaya apa, saudara? Bahwa Yesus telah dibangkitkan. Sedangkan yang lain sebetulnya dinyatakan bahwa mereka tidak percaya. Bahkan dalam salah satu buku, salah satu kitab Injil dikatakan Petrus yang sudah sampai ke dalam kubur yang kosong, dikatakan dia cuma he went away and wondered what had happened. Jadi Petrus pun yang sebenarnya salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus, saat dia buru-buru dia lari sampai ke kubur yang kosong, lalu dilihat itu kosong. Jadi katakan Alkitab mencatat bahwa he went away and wondered what happened. Hanya wondering, apa ya kira-kira yang terjadi. Nah, saudara, saya mau ajak saudara buka Markus pasal 16 ayat 14. Markus pasal 16 ayat 14 ini cukup sebuah summary yang baik sebetulnya, saudara. Markus 16 ayat 14 katakan begini. Later Jesus appeared to the 11 disciples itu, dan dikatakan as they were eating, and he rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. Jadi saudara, bahwa dikatakan bahwa Yesus saat menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus dikatakan menegur mereka, rebuke them karena keras kepala mereka and their lack of faith. Jadi sebenarnya in summary, hampir semua orang-orang pertama yang menemukan kubur yang kosong, when they saw and when they heard about the empty tomb, tidak ada yang percaya. Kalau ada satu itu dikatakan, tapi Yohanes cuma ada satu yang
menemani Petrus yang mengatakan he saw and believe, but the majority mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka bingung kenapa kubur itu harus kosong, saudara. Jadi itu adalah memberikan saudara sebuah gambaran saat itu hari ketiga menemukan kubur kosong. Dalam kebingungan mereka gagal untuk paham, mereka gagal untuk mengerti bahwa Yesus sebetulnya sudah bangkit dan mereka tidak percaya dan keras kepala, saudara. Nah, saudara, dari kubur yang kosong tersebut kita harus belajar memahami. Jadi apa sesungguhnya arti dari kubur yang kosong itu? Yang tentunya para murid gagal untuk memahami, para murid gagal untuk percaya. Tapi sesungguhnya this is what we're going to talk about today. What does the empty tomb actually tell us or declare to us? Dan sesungguhnya sederhana ini, bahwa the empty tomb basically declares that Jesus Christ has risen. Bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur yang kosong menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kubur yang kosong menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa dia yang sudah mati dan sekali salib. Dan dia bangkit di hari yang ketiga. Seperti yang sudah dinubuatkan dan sudah dijanjikan Bapak Ibu Saudara. Nah tentunya saya mau mengajak seperti yang tadi saya bilang. Bahwa para wanita tersebut di dalam kitab Injil yang lain dikatakan bahwa mereka berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu memberitakan kabar baik ini, memberitakan kabar baik bahwa Yesus sesungguhnya sudah bangkit. Saya bukakan buat saudara Lukas pasal 24 ayat 5-7. Lukas 24 ayat 5-7 dikatakan begini. In their fright, dalam ketakutan, the women bowed down with their faces to the ground. But the men, the angels said to them, why do you look for the living among the dead? He is not here, he has risen. Remember how he told you whilst he was still in the Galilee. The Son of Man must be delivered over to the hands of sinners, be crucified, and on the third day be raised again. Markus 16 ayat 6, cukup cerita yang similar. Don't be alarmed, he said. You are looking for Jesus the Nazarene who was crucified. He has risen, he is not here. See the place where they laid him. Berita yang sama, kebangkitan Yesus. Matius 28 ayat 5-6. The angel said to the women, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified, and he is not here. He has risen just as he said. Come and see the place where he lay. Jadi saudara, kubur yang kosong menyatakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan semua yang tadi kita sudah baca menyatakan bahwa sesungguhnya Yesus sudah menyatakan dan menjanjikan kepada mereka jauh-jauh hari, dikatakan whilst he was still in Galilee with them, dikatakan bahwa the Son of Man must be delivered over to the hands of sinners and must be crucified and must be risen on the third day. Jadi saudara bayangkan bahwa kondisi yang membingungkan, kondisi yang chaotic, sangat mampu untuk membuat kita gagal mengingat janji Tuhan, gagal memahami pengertian firman Tuhan, saudara. Dan ini yang para murid alami saat itu. Mereka sudah diingatkan bahwa hari ketiga sudah jelas kubur kosong, Yesus bangkit. Tapi mereka gagal untuk paham, mereka gagal untuk mengerti. Nah saudara, pernyataan atau deklarasi bahwa Yesus bangkit, bahwa Yesus kubur kosong berbicara tentang Yesus bangkit, dan deklarasi tentang kebangkitan Yesus itu bukan deklarasi yang kosong. It wasn't made out of empty words. It wasn't a hoax. Itu bukan sebuah hoax, saudara. Bukan sebuah sebatas kabar burung atau berita palsu. Tetapi pernyataan bahwa Yesus bangkit itu sebenarnya berdasarkan sebuah fakta yang kuat. Kenapa? Karena Alkitab mencatat bahwa Yesus yang sudah bangkit itu menyatakan diri, menunjukkan diri in multiple occasions. Dalam begitu banyak cerita, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk memberikan Anda beberapa contoh, saya tidak akan buka ayatnya satu-satu. Dikatakan di dalam kitab Markus, di dalam kitab Yohanes dicatat bahwa Yesus menampakkan diri terhadap Mary Magdalene. Yesus menampakkan diri kepada dua disciple yang dicatat di kitab Markus dan Lukas. Itu adalah dua disciple yang berjalan ke kota Emmaus. He appeared to the 11 in a couple of different occasions. Dia menyatakan diri kepada ke-11 murid at the same time. He appeared specifically to Thomas, atau Didymus bahasa yang lainnya, yang mengatakan bahwa saat mendengar berita bahwa Yesus bangkit, Thomas menyatakan kalau saya tidak sampai mencucukkan jariku ke dalam lubang yang ada di tangan kakinya, saya tidak akan percaya. Yesus khusus menyatakan dirinya kepada Thomas yang tidak percaya. And dalam kitab Yohanes 21 dikatakan bahwa Jesus appeared to Simon Peter, to Thomas, to Nathanael, the sons of Zebedee, and the two other disciples. Di saat mereka sedang
mau menjala ikan kembali, Yesus menyatakan dirinya kembali kepada mereka. Dan tentunya Yesus menjadi sebuah sesi yang khusus dengan Simon Peter, dicatat di Yohanes pasal ke-21 ayat 15-25, di mana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku 3 kali, saudara. Jadi ini berita tentang kebangkitan Yesus bukan berita kosong, tetapi bahwa the historical accounts were real, bahwa ada conversation dicatat dari begitu banyak penulis kitab Injil, bahwa memang Yesus yang mati itu, dia bangkit dan menyatakan diri kepada murid-muridnya. Di dalam 1 Korintus pasal ke-15, saya mau ajak saudara, 1 Korintus 15 ayat 3-7, Paulus menulis sebuah deskripsi yang lebih jelas di sana. 1 Korintus 15 ayat 3-7, Paulus mengatakan begini, "For what I have received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the scriptures, that he was buried, that he was raised on the 3rd day according to the scriptures, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time." Jadi tidak cuma pada murid-muridnya ke-11 murid itu dan pada para wanita tersebut, tetapi dia juga dikatakan menunjukkan dirinya to more than 500 of brothers, sisters at the same time, and most of them are still living back then at the time of writing, though some have fallen asleep atau sudah meninggal. And then he appeared to James, then to all the apostles. Jadi bahwa Yesus menyatakan dirinya begitu banyak orang, saudara. Jadi saudara, kita belajar kubur yang kosong menyatakan kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus yang kita sudah beritakan, kebangkitan Yesus yang bukan cuma berdasarkan kabar kosong, tapi sudah dibuktikan bahwa begitu banyak penampakan diri Yesus pada murid-muridnya dan orang-orang 500 brothers and sisters. Nah, pertanyaan yang kita harus jawab hari ini yang menjadi tema khotbah kita sebetulnya adalah what is the significance of the resurrection of Jesus Christ? Apa yang menjadi hal yang sangat signifikan yang kebangkitan Yesus kerjakan dalam hidup saya dan saudara? Yes, Yesus Kristus telah bangkit. Kita sudah tadi baca, kita sudah punya keyakinan Yesus Kristus sudah bangkit. Tapi saya mau bilang kepada saudara begini, kalau kebangkitan Kristus tidak punya signifikans apapun dalam kehidupan saya dan saudara, maka sesungguhnya kebangkitan Kristus hanya menjadi sebuah cerita legenda atau cuma sebatas menjadi sebuah cerita histori, saudara, bahwa oh ya ada Yesus orang Nazaret mati dan bangkit, dan hanya sebatas begitu tidak akan mempunyai any life changing impact, tidak akan mempunyai sebuah dampak yang merubah kehidupan, cara kita hidup, cara kita memandang hidup, cara kita punya pengharapan dalam hidup ini. If the resurrection of Jesus Christ doesn't have any significance in your life and my life, then the news, the breaking news about Jesus' resurrection, it only becomes a myth. It only becomes menjadi sebuah historical account without any life-changing impact at all. Nah, saya mau sampaikan bahwa berita baiknya adalah begini, bahwa kebangkitan Yesus punya hal signifikan yang terjadi dalam hidup kita. Bahwa kebangkitan Yesus mempunyai significant things that it delivers to you and me, yang memampukan kita mempunyai cara hidup yang baru, cara pandang yang baru, cara berharap yang baru, cara memiliki iman yang baru. Dan ini yang kita harus sama-sama kita bedah hari ini. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Saya akan ajak saudara kita bedah satu persatu. Paulus menyatakan begini, "But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. And more than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God that he raised Christ from the dead. But he didn't raise him, if in fact the dead are not raised. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile, you are still in your sins. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only in this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep."
Jadi saudara, itu cerita, itu tulisan Paulus yang akan menjelaskan tentang kenapa kebangkitan Kristus menjadi penting. Dan saya akan mau mengajak saudara kita bedah sedikit ayat-ayat ini. Ada 5 hal signifikan sebetulnya yang kebangkitan Yesus berikan buat saya dan saudara. Ada 5 hal penting yang kita harus belajar pada pagi siang hari ini. Kita mulai sama-sama. Hal pertama saudara, tentang hal yang signifikan yang kebangkitan Kristus berikan dalam hidup saya dan saudara. Yang pertama, kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15 tadi. Kita akan loncat-loncat ayatnya saudara. Kita buka dari ayat 14, lalu kita loncat ke 17a supaya memberikan kita sebuah poin-poin yang jelas. Ayat 14, lalu kita loncat ke ayat 17a saudara. And if Christ has not been raised, our preaching is useless, and so is your faith. If Christ has not been raised, your faith is futile. Futile artinya sia-sia. Jadi saudara, kalau poin pertama yang saya mau sampaikan, hal signifikan apa yang kebangkitan Kristus berikan buat saya dan saudara, yaitu kebangkitan Kristus, the resurrection of Jesus Christ has made our faith fruitful or productive. Dengan kata lain, our faith is fruitful, our faith is productive because Jesus Christ has risen from the dead. Dengan kata lain, kebangkitan Kristus telah membuat dan menggaransi, menjamin bahwa iman saya di dalam Kristus, iman saudara di dalam Kristus Yesus tidak akan sia-sia. Maksudnya apa? Kalau kita mendefinisikan iman itu sebagai pisteuo, seperti yang kita sering kali bilang, bahwa iman berbicara tentang penyerahan diri total, penundukan diri kepada keinginan kehendak Tuhan saudara dalam hidup kita. Tentunya iman itu membutuhkan harga yang harus dibayar. Iman itu membutuhkan pembuktian yang sangat tangible, yang sangat real dalam hidup saya dan saudara. Kita menyembelih keinginan kita demi keinginan Tuhan. Semua pengorbanan yang kita lakukan itu, it will not disappoint us. It will not go in vain. Tidak akan sia-sia. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama yang saya mau sampaikan, bahwa iman kita tidak akan sia-sia adalah karena iman kita akan membawa kita kepada Kristus pada akhirnya. Our faith will lead us to Christ at the end. Iman kita akan membawa kita berjumpa dengan Kristus Yesus. Tidak akan sia-sia saudara. Iman Anda bukan iman cuma sebatas kosong, tapi iman Anda akan membawa Anda nanti berjumpa dengan Kristus Yesus pada akhirnya. Dan kalau saya boleh ambil definisi Ibrani pasal ke-11 tentang iman, dikatakan bahwa faith is the confidence of all things that are hoped for. Sebuah keyakinan dasar dari segala sesuatu yang kau harapkan. Dan harapan kita sesungguhnya cuma Yesus. Dan faith dikatakan is the confidence of having Jesus at the end. Atau faith dikatakan assurance of things that are not seen. Segala sebuah kepastian terhadap hal-hal yang Anda tidak lihat. Dan saudara, Yesus adalah pribadi yang mungkin kita tidak bisa lihat secara kasat mata hari ini. Pribadi yang kita tidak bisa melihat dia secara kasat mata, saudara. Tapi firman Tuhan juga mengatakan kita tidak melihat dia, tapi kita bisa memutuskan untuk mengasihi dia. Kita tidak melihat dia hari ini, tapi kita memutuskan untuk kita bisa memiliki iman, berserah kepada pribadi yang tidak bisa kita mengasihi pribadi yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Berkorban untuk pribadi yang kita tidak bisa lihat secara kasat mata. Dan saudara, iman tersebut dikatakan tidak akan sia-sia. Karena kita nanti akan berjumpa. One day, iman kita yang kita sudah bangun perjuangkan, it will lead us to Christ. Christ, the hope that we have been hoping for. The person, the Savior that we don't see, but we will see when we meet Him face to face at the end. Bahwa iman saudara dan saya dalam Kristus tidak akan pernah sia-sia. Lalu hal yang kedua juga tentang hal ini, kita juga bicara bahwa faith tidak menjadi sia-sia. Faith doesn't go in vain because faith does its work in pleasing Christ. Jadi saudara, kenapa dikatakan iman itu tidak sia-sia? Karena kebangkitan Kristus, setiap tindakan yang kita kerjakan, setiap pengorbanan nyata yang kita kerjakan buat Tuhan, setiap ketulusan atau pengikisan hati yang tidak benar yang kita lakukan, kita operasi bedah hati kita kuduskan hati kita, semua tindakan pengudusan kita yang kita kerjakan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, itu akan menghasilkan buahnya. Dengan kata lain bahwa faith is said to be productive, faith is said to be fruitful because it does its work in pleasing the Lord. Firman Tuhan di kitab yang lain dikatakan begini, bahwa tanpa iman tidak seorang pun bisa menyenangkan Allah. Jadi saudara, saat dikatakan iman kita tidak sia-sia, sebetulnya saat Anda sungguh-sungguh berjuang hari ini demi Tuhan.
Kebangkitan Yesus telah memberikan Anda sebuah garansi bahwa hey, semua yang Anda lakukan, Anda boleh bercucuran air mata hari ini. Anda boleh menangis dan meratap karena Anda memperjuangkan kebenaran hari ini demi Kristus. Tapi saudara, kebangkitan Kristus telah menggaransi bahwa perjuangan Anda, pencucuran darah Anda, itu sebetulnya telah menyenangkan hati Tuhan. Itu sesungguhnya membuat Tuhan tersenyum atas kehidupan Anda. Dan your faith will not go in vain. Dan juga aspek ketiga tentang iman yang being productive or fruitful juga bicara tentang sesungguhnya sederhana ini. Bahwa kepercayaanmu yang Anda berikan kepada Tuhan Yesus, semua tindakan pengorbanan, tindakan nyata yang Anda buktikan demi mencintai Tuhan, demi menundukkan diri, menundukkan perasaan Anda demi perasaan Tuhan, saudara. Itu sesungguhnya mengajarkan bahwa dia adalah pribadi yang layak untuk dipercaya. Dia adalah pribadi, dia adalah raja yang layak untuk Anda percayakan hidupmu terhadapnya. He is a trustworthy God. He is a faithful God. And He is there for you and me. Iman kita dalam Kristus tidak mengecewakan karena apa? Anda akan temukan bahwa dia sebagai pribadi yang selalu hadir dalam hidup Anda. Dia adalah pribadi yang senantiasa berjalan dan bergerak bersama Anda. Dan dia layak untuk Anda percaya. He is a trustworthy God. His promises are you can rely and believe in His promises. Bahwa He is an all-time present God and He will never disappoint. Dan saudara, saya mau mengatakan pada saudara begini, kondisi hidup Anda hari ini mungkin mengecewakan Anda. Mungkin ada orang-orang terdekat Anda yang mengecewakan Anda, menyakiti Anda. Anda tidak sangka berbuat certain things or saying certain things to you. Tapi saudara, saya mau mengatakan begini, bahwa iman kita dalam Kristus adalah pribadi yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah cara pandang terhadap iman yang baru. Bahwa semua kepercayaan, semua penyerahan, penundukan diri kita kepada Tuhan hari ini, semua pengorbanan perasaan, pengorbanan kepemilikan, pengorbanan segala kepunyaanmu yang Anda lakukan demi Tuhan hari ini, it will lead you to Christ at the end. It will not disappoint you. Jadi hal pertama yang kebangkitan Kristus kerjakan adalah it makes your faith fruitful, it makes your faith not in vain, tidak sia-sia, saudara. Nah, hal yang kedua, kalau kita boleh buka 1 Korintus 15 ayat ke-17. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-17. Tadi kita sudah sentuh tadi. Dikatakan begini, and if Christ has not been raised, kalau Kristus tidak dibangkitkan, your faith is futile. You are still in your sins. Anda masih di dalam dosa Anda. Jadi saudara, hal yang kedua, yang hal signifikan kedua yang kebangkitan Yesus kerjakan buat saya dan saudara, bahwa the resurrection basically what it does to you, our sins are forgiven and overcome. Dosa kita diampuni dan diselesaikan. Dosa kita dikalahkan, saudara. Jadi the resurrection of Christ sebenarnya it completes and it validates the redemption work that Jesus has done on the cross. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus menyempurnakan, mengkomplete karya penebusan Tuhan di atas kayu salib buat saya dan saudara. Dan saudara, mungkin saudara bilang sama saya, loh, bukankah kematian Yesus sudah menyelesaikan masalah dosa? Bukankah kematian Yesus sudah menyelesaikan masalah pengampunan dosa, pembenaran, pembebasan? Bukankah itu sudah kelar? Oh ya, betul. He paid the price through His death on the cross. Tapi karya kebangkitan, kuasa kebangkitan yang terjadi, kebangkitan Tuhan Yesus itu memvalidasi, menyempurnakan karya Tuhan. Saya bukakan sebuah ayat buat saudara. Roma pasal keempat ayat 25. Roma pasal keempat ayat 25 dikatakan begini, bahwa He, Jesus Christ, was delivered over to death for our sins. Bahwa Yesus Kristus dibawa kepada kematian untuk dosa saya dan saudara. He was delivered to death for our sins. Dan katakan begini, and He was raised to life. Dia dibangkitkan kepada kehidupan for our justification. Jadi kita tidak bisa melupakan kita tidak bisa melupakan momen kebangkitan Tuhan. Karya salib yes sempurna, tapi kita harus melihat kematian kebangkitan Kristus sebagai satu paket. Dan dikatakan begini, oh He was delivered over to death for our sins, and He was raised to life for our justification. Jadi kebangkitan Kristus it fully validates, it fully completes
the redemption work of Jesus menyempurnakan, memvalidasi pembenaran yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan saya dan saudara. Dan aspek yang lain yang saya mau ajak saudara untuk merenung tentang ayat ini, dikatakan begini, if Christ has not been raised, then you are still in your sins. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka permasalahan dosa kita tidak kelar. Permasalahan dosa kita belum tuntas. Permasalahan dosa kita masih berjuang dalam dosa. Dan bahkan dikatakan begini saudara, kalau saya boleh balik ayat itu, dikatakan begini, if Christ has not been raised, you are still in your sins. Saya akan balik. If Christ has been raised, then you are no longer in sins. Dengan kata lain bahwa kita bisa melihat ayat ini dengan kacamata through the lens of sanctification, dari kacamata pengudusan hidup dan pengudusan diri. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, sebetulnya there is no way untuk kita bisa hidup dalam pengudusan hari demi hari buat Tuhan. Firman Tuhan sebenarnya mengajarkan kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka kita akan masih hidup dalam lumpur dosa. Kepengudusan dan kekudusan hidup menjadi sesuatu yang begitu jauh. Karena seolah-olah seperti begini, bahwa Yesus tunduk terhadap kematian. Dia mati di atas kayu salib, tetapi dia gagal untuk bangkit. Itu seperti mengabarkan sebuah berita bahwa Yesus mati tapi tidak ada kuasa kemenangannya atas kematian, tidak ada kuasa kemenangannya atas dosa. Tapi dengan kebangkitan Yesus, Tuhan sebenarnya sedang menyatakan bahwa he died. Yesus mati membayar dosa umat manusia, dan tidak berhenti di situ. Si pasang penebus ini bangkit dari kematian. Dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dia menang atas segala pelanggaran manusia, saudara. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus membuka sebuah kemungkinan untuk kita bisa hidup tidak lagi dalam dosa. Dan kebangkitan Yesus membuka sebuah peluang untuk saya dan saudara bisa menang atas dosa. Dan saudara, seperti yang kita sudah sering kali bilang, bahwa karya penebusan Tuhan, karya kematian Tuhan memang membenarkan kita. Tapi kita, seperti yang kita sudah bahas di hari Jumat kemarin, bahwa we were made righteous, we were justified, but really in essence, saudara, we were still sinners in the inside. Kita masih berdosa di dalam, dan kita harus berjuang to be fully righteous person. Kita harus bersungguh-sungguh berjuang menjadi orang yang sungguh-sungguh benar. Dan untuk itu, saudara, natur dosa saya dan saudara tidak hilang. Natur dosa keberdosaan saya dan saudara masih ada. Dan disinilah pertempuran kita dengan kuasa dosa, pertempuran kita dengan naluri atau insting dosa manusia itu belum selesai. Dan disinilah itu akan terus berjuang. Dan sesungguhnya yang ayat ini mau sampaikan seperti begini. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iblis masih seolah-olah bisa berkata bahwa oh ya, Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa mereka karena Yesus membayar harganya, dia mati di atas kayu salib. Oh ya, tapi iblis bisa bilang, tapi Yesus, engkau tidak menang atas maut karena engkau pun tunduk terhadap maut, engkau pun tunduk terhadap kematian, engkau pun tunduk terhadap death. Tetapi dengan kebangkitan Yesus bilang, saya sesungguhnya, saya menang atas dosa, saya menang atas maut, saya menang atas belenggu pelanggaran manusia. Dan dengan kebangkitan dia memberitakan kepada kita, saya dan saudara, dia anak manusia yang mengambil rupa seorang hamba, seperti saya dan saudara, mengambil rupa seorang manusia seperti saya dan saudara, dia menang atas dosa. Dan saya dan saudara, kita pun bisa menang atas dosa. Jadi saudara, if Christ has been raised, then there is a chance, there is an opportunity for us to overcome that sinful instinct yang masih ada dalam diri saya dan saudara. Jadi hari ini saudara, kalau saudara merasa, aduh, saya sering kali jatuh dalam dosa, saya masih begitu jauh dari kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Kita merasa sering kali kita tidak layak karena kita merasa standar yang Tuhan minta buat saya dan saudara begitu tinggi. Saya mau sampaikan begini, Yesus bangkit memberikan Anda harapan, memberikan Anda sebuah harapan bahwa hey, kita bisa menang atas dosa. We can no longer see, we can live no longer in sin. Kita bisa hidup, tidak lagi tenggelam dalam lumpur dosa, saudara. Jadi kebangkitan Yesus memungkinkan kita untuk masuk dalam proses pengudusan Tuhan. Nah, hal ketiga, hal signifikan apa yang Tuhan sampaikan melalui kebangkitan Yesus? 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 15. Ini akan ada beberapa yang akan overlapping, saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. And if Christ has not been raised, then our preaching is useless, and so is your faith. More than that, we are then found to be false witnesses about God. For we have testified about God
that he raised Christ from the dead, but he did not raise him if in fact the dead are not raised. Jadi hal ketiga yang kebangkitan Yesus sampaikan buat saya dan saudara adalah kebangkitan Yesus mendeliver sebuah poin bahwa our preaching, our gospel is valid. Our preaching is valid. Our gospel is actually valid. Resurrection of Christ basically it validates the gospel. Memvalidasi gospel itu including those preaching it and including those witnessing him, his life, his death, his resurrection. Makanya tadi Paulus dikatakan ini, if Christ has not been raised, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka our preaching, khotbah pengajaran kami is useless, sia-sia, saudara. Dan dikatakan begitu, more than that, we are then found to be false witnesses. Kita bisa disebut sebagai penyebar hoaks, saksi palsu terhadap event yang tidak pernah terjadi, terhadap Yesus yang mungkin tidak pernah bangkit. Jadi saudara, bahwa resurrection of Christ it validates the gospel, including those preaching it and including those witnessing it. Dengan kata lain begini, the gospel, Injil, harus menjadi, it must become the source, the only source of truth, the only basis of righteousness, and the only compass of life. Itulah kuasa Injil, saudara. Harus menjadi satu-satunya sumber kebenaran, dasar kebenaran, dan menjadi kompas kehidupan. Dan kebangkitan Kristus memvalidasi itu. Memvalidasi bahwa apa yang kita baca dari Alkitab, Injil yang kita baca tersebut, saudara, it is valid, it is true, it is right, it is real. Dan ini sebuah power yang luar biasa apa yang kebangkitan Kristus nyatakan, bahwa the gospel that we are reading, that we live by is actually true in its absoluteness. Dan dalam hal ini, dalam kacamata ini, gospel atau Injil tersebut harus dipertahankan dalam kemurnian. Karena gospel yang Anda pegang itu, Alkitab saudara, itu menjadi sesuatu, ini adalah sebuah Injil yang murni, sebuah kebenaran yang murni, Bapak Ibu Saudara. Dan the gospel must remain pure, must remain true in accordance with its originality in Jesus Christ. Jadi saudara, gospel harus dipertahankan dalam kemurniannya di tengah-tengah budaya yang korup, saudara, corrupted culture, declining standard of living, standar kehidupan, saudara, atau declining morality, dan semua mentalitas, saudara, yang begitu bergeser dari ketuhanan. Bahkan, saudara, kalau mau disebut Indonesia memiliki dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, saudara, walaupun kita sebut dengan kita negara yang bertuhan, tapi tidak menjamin kehidupan kita sebagai pribadi yang bertuhan dalam hidup ini. Itu bisa menjadi sebuah slogan biasa, slogan yang tidak memiliki kehidupan, slogan yang tidak memiliki arti. Dan saudara, di tengah-tengah budaya, di tengah-tengah dunia yang semakin kelam, di tengah-tengah dunia yang semakin menggerus nilai-nilai ketuhanan dalam hidup, the gospel must remain pure, must remain true. Dan maksudnya apa? Gospel atau Injil harus diajarkan, harus dikhotbahkan, harus dihidupi sesuai dengan originalnya, sesuai dengan keasliannya, dan harus diterjemahkan, diinterpretasikan through the lens of Jesus back then who preached the gospel in the first place, dan harus dipandang through the lens of the apostles, rasul-rasul yang dipercaya dan dipakai Tuhan untuk menuliskan surat-surat yang menjadi dasar kekristenan kita hari ini, saudara. Jadi harus bisa dipandang, diterjemahkan dalam kemurnian. Dalam kita harus punya sebuah integritas, integrity and honesty in viewing the Bible, the gospel in that way. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak boleh bermain-main sedikit pun. Tidak boleh, kalau saya boleh sebut dengan istilah gini, kita tidak boleh berselingkuh atau flirting with the gospel supaya atau to make the gospel, to make the Bible fit into our desire, our self-centeredness. Kita tidak boleh memakai Alkitab untuk feeding our selfish desire, evil desires. Kita harus jujur dengan Alkitab. Dan saudara, kayak salah satu yang jelas dalam Alkitab, kalau hari ini mungkin saudara, kita dipenuhi dan diajarkan dengan Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang menyatakan bahwa hidup di dunia adalah hidup yang
dalam kemewahan, bahwa Tuhan memberkati kita dengan semua financial measures, saudara, bahwa keimanan kita diukur dari seberapa sejahtera atau seberapa kayanya hidup saya dan saudara di dunia ini. Saudara, kita harus sebagai gereja, kita harus jujur terhadap Alkitab bahwa sesungguhnya tidak ada dalam Alkitab, dalam kitab Injil, apa yang diberitakan Yesus menyangkut tentang kehidupan Anda sejahtera di muka bumi ini. Bahkan yang ada adalah dikatakan bahwa in this world you will face trouble, bahwa this world will hate you because you are not of this world. This world doesn't accept me because I am not of this world. Bahwa dunia akan menolak kita, dunia akan menghajar kita. Dan bahkan dikatakan bahwa istilahnya Paulus jauh dari kehidupan yang sangat mewah dan sangat hedonis, jauh dari kehidupan yang sangat bersenter dalam materialisme. Bahwa Paulus mengatakan di satu waktu dia mengalami karam kapal, satu waktu dia dihempaskan, satu waktu dia ditekan, tapi Paulus mengatakan, saya bisa bertahan. I know what it is to be what it feels to be in hunger. I know what it is to be in plenty, in suffering, in convenience, dan sebagainya, in poverty, in abundance. Paulus mengatakan semua itu dia jalani, dan dia bilang I learn to be content in Christ Jesus because dia adalah satu-satunya pemilik kehidupan saya, dia adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan saya kekuatan. Dan saudara, jadi kita harus sebagai gereja Tuhan harus mempertahankan kemurnian Injil tanpa kita menambah-nambah atau mengurang-urang. Take the Bible as it is. Take the gospel as it is. Take the message of Jesus, the kingdom message of Jesus as it is. Dan kita harus jujur, karena semua pesan Injil, semua mengarah kepada satu, pembedahan hidup Anda, merekonstruksi kembali hidup Anda, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada lagi yang lain. Jadi saudara, kita harus mempertahankan Injil itu. Dan inilah yang apa yang kebangkitan Kristus kerjakan. Bahwa kebangkitan Kristus memvalidasi our gospel, our preaching. Our preaching is valid because of the resurrection of Jesus Christ. Now next, the fourth point. Poin keempat, saudara. Tentang apa yang kebangkitan Yesus kerjakan buat hidup saya dan saudara. Yang saya buka dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 13. Lalu kita loncat beberapa ya. Kita mulai dari 12 sampai 13 dikatakan begini. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection of the dead? If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus pun tidak dibangkitkan. Ayat ke-16. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Sama. Tidak ada kebangkitan orang mati, tidak ada kebangkitan Kristus. Ayat ke-18. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. Mereka yang sudah mati dalam Kristus, dia akan hilang. Karena tidak ada kebangkitan. Jadi Paulus sudah mengajarkan bahwa kalau engkau bilang tidak ada kebangkitan itu, ya orang-orang yang sudah mati itu selesai hidup mereka. 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan begini, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Nah, saya jelaskan kepada saudara begini. Poin keempat, apa yang kebangkitan Kristus nyatakan sebetulnya. Resurrection of Christ demonstrates that our eternity is real. Kebangkitan Kristus sebenarnya sedang menyatakan bahwa masa kekekalan kita itu sangat nyata. It is real and it is coming. Resurrection of Christ demonstrates that there is resurrection of the dead. Ada kebangkitan Kristus menyatakan adanya kebangkitan orang mati, atau dengan kata lain, ada kehidupan setelah liang kubur Anda. Ada kehidupan yang kekal sifatnya setelah Anda mati di dunia ini. There's an eternal life waiting beyond the graveyard. Jadi there is life beyond life. Ada kehidupan setelah kehidupan kita. It is real, it is coming. The key difference antara hidup yang nanti akan datang dan hidup yang kita hidupi hari ini adalah more on the permanence, on its permanence. Yang satu, hidup kita sekarang temporary, 70-80 tahun kita selesai, panjang umur kita 100 tahun, 110 tahun kita selesai. Tapi yang satu itu sifatnya kekal selamanya, dari selamanya sampai selamanya, saudara. Dan yang kedua adalah sifatnya lebih kepada naturnya. Di sini kita hidup secara fisik, tapi di kehidupan yang berikutnya, tubuh kita selesai ini, roh kita kembali kepada pencipta, dan ada sebuah tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Jadi ada perbedaan-perbedaan di sana. Tapi saya mau mengatakan begini, bahwa kita harus belajar dengan kebangkitan Kristus yang menyatakan bahwa sesungguhnya ada kehidupan yang baru yang nanti menanti. Jadi kita harus hidup dengan bijaksana dan menyadari bahwa your life doesn't end
at your body clock. It is not your life is not ended by your body clock. Life doesn't end in your graveyard, and life doesn't end as ashes return to ashes. Hidup Anda tidak berakhir saat Anda yang adalah debu kembali menjadi debu. Saya mau buka kitab Pengkhotbah, Ecclesiastes 12:7, Pengkhotbah 12 ayat 7. Dikatakan begini, and the dust returns to the ground it came from. Saya dan saudara, kita dari debu tanah. And the dust returns, dikatakan kembali kepada tanah di mana kita berasal. The dust returns to the ground it came from. Tetapi and the spirit returns to God who gave it. Jadi saat kehidupan kita mati, saat kita kembali kepada debu tanah, it doesn't stop there. The Bible says the spirit, roh kita returns to God the Creator. Kembali kepada Tuhan yang memberikan roh. Kembali kepada Tuhan Bapa segala roh. Kembali kepada Tuhan pencipta kita, saudara. Jadi physical death must not be viewed as an end of life. Tapi physical death, kematian fisik kita, it must be viewed as a beginning of real life. Kehidupan kita sesungguhnya bukan di sini, saudara. Kehidupan kita sesungguhnya adalah saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan. Jadi physical death, it may take everything that you have built, everything that you have established or accumulated in this life on earth. Tapi what the physical death gives you is Jesus, your Creator. Kematianmu secara fisik boleh meninggalkan, membuat Anda kehilangan segala yang Anda telah bangun dalam hidup ini. Tetapi yang pasti kematian Anda secara fisik akan sesungguhnya memberikan Anda, kalau Anda percaya kepada Yesus, akan memberikan Anda Yesus sang penciptamu, akan mempertemukanmu dengan penciptamu. And that will be a glorious day. Will be a glorious day when we come and finally meet Jesus face to face. Tadi di ayat ke-20 dikatakan bahwa but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Sebuah buah sulung dikatakan dari mereka yang telah mati. Dengan kata lain, saudara, dikatakan buah sulung, dia adalah yang pertama. Jadi kalau Kristus yang sudah bangkit itu, dikatakan dia akan menjadi model. Bahwa istilahnya dia yang sudah dibangkitkan. Dengan kata lain, kita semua yang percaya kepadanya sesungguhnya, we are following his lead. Seperti Kristus yang sudah mati di atas kayu salib. Dia bangkit. Dia hidup dan dia bangkit. Dia naik ke atas surga. Kita akan mengikuti jejaknya. Bahwa saat hidup kita berakhir, kita akan mati dan kita akan bangkit dalam tubuh kemuliaan untuk hidup bersama Tuhan. Jadi saudara, there is what the resurrection of Christ delivers adalah our eternity is real. Our next life is real. Dan poin terakhir tentang apa yang the resurrection of Christ has delivered. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. If only for this life on earth, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Jadi kalau dikatakan kalau cuma sebatas kami punya pengharapan dalam Kristus hanya untuk hidup ini, maka dikatakan kami, we are of all people most to be pitied. Harus kami menjadi orang yang paling dikasihani. Dengan kata lain, Paulus sedang mengatakan ini kebangkitan Kristus sesungguhnya memberikan Anda sebuah pengharapan. Gives hope to people. Bukan cuma sebatas dalam kehidupan Anda hari ini di dunia, saudara. Tapi memberikan Anda sebuah pengharapan terhadap kehidupan Anda yang berikutnya. Ini berkaitan dengan poin yang sebelum. Maka Paulus sedang bilang, if only for this life we have hope in Christ. We are the most pitied people in the world. Jadi saudara, Paulus mengatakan bahwa kebangkitan Kristus sesungguhnya memberikan kita sebuah harapan, bukan cuma sebatas harapan atas hidup kita di dunia, tapi sebuah harapan terhadap hidup kita bersama Kristus di masa yang kekal, saudara. Dan ini luar biasa, karena apa? Kalau kita mengerti ini, maka sesungguhnya kebangkitan Kristus memberikan kita sebuah proyeksi kehidupan yang tepat, memberikan kita sebuah arahan kehidupan, navigasi kehidupan kita clear. Karena apa? Kita tahu hidup kita di sini tidak selamanya. Kita tahu saat kebangkitan Kristus yang kerjakan dalam hidup kita, kita punya proyeksi kehidupan kita, arahan kita kepada masa yang kekal. Dan untuk itu, saudara, we
are not pitied anymore. Tapi saya harus mengatakan begini, poin kelima saya adalah kebangkitan Kristus membuat our life inspiring for people. Kalau kebangkitan Kristus membuat hidup saya dan saudara inspiring, penuh menginspirasi orang. Maksudnya apa? Karena saudara, kita sebagai orang dalam Kristus, kita percaya dalam Kristus, kita hidup di dalam Kristus, kebangkitan Kristus menyediakan sebuah jalan kepada masa yang kekal, hidup bersama Dia. Dan dengan mempercaya itu, kita berpegang kepada kebangkitan Kristus, kita menaruh harapan kita tidak lagi cuma sebatas di dunia ini, tapi kepada masa yang kekal. Dan untuk itu, kita sungguh sebenarnya menjadi orang-orang yang menginspirasi banyak orang. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena saudara, banyak orang yang begitu kaya dalam hidup, begitu sukses dalam hidup. Tapi saudara, mereka saat masih muda, mereka berani lakukan segala sesuatu. Tapi saudara, begitu banyak orang yang begitu menikmati hidup di dunia, tapi begitu takut menghadapi kematian. Mereka begitu sukses dalam kehidupan, mereka begitu bergelimang harta dan kesenangan dan kebahagiaan di dunia ini, tapi mereka begitu takut menghadapi realita kematian saat mereka harus meninggalkan segala yang mereka bangun. Dan buat saya itu sebuah ironi. Tapi saudara, berbahagialah saat kita dalam Kristus, saat kita memiliki iman di dalam Kristus, bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita harapan. Gak cuma hidup di dunia, tapi harapan sebuah hidup yang kekal bersama Tuhan. Dan kita tahu kemana kita pulang. Kita tahu kemana kita melangkah pulang, saudara. Kita punya sebuah kepastian di sana. Kita punya sebuah keyakinan di sana. Dan untuk itu, we are blessed. No matter how poor probably we are, no matter how struggling we might be in this world, no matter how messed up our life could be in this world, but we have that confidence and conviction over what is to come, apa yang akan mendatang, yang akan datang kepada kita. Saudara, dalam konteks ayat ini sebenarnya kita mau mengatakan begini. If Christian hope, pengharapan Kristus itu cuma digantungkan kepada apa yang ada di dunia ini, maka saya mau bilang kepada saudara begini, maka mengikut Kristus sungguh-sungguh menjadi sebuah hal yang menyedihkan, sebuah misery atau sebuah halusinasi kalau saya mau bilang begini. Tanpa kebangkitan Kristus, kita mengikut Tuhan menjadi sia-sia. Tanpa kebangkitan Kristus, maka kita probably menjadi sangat, yang dikatakan Alkitab, we are most to be pitied, saudara. Dan kalau dalam konteks ayat dikatakan, if only for this life we have hope in Christ. Kita seringkali mendefinisikan pengharapan, saudara. Kata pengharapan seringkali kita juga definisikan banyak yang mengajarkan pengharapan itu adalah berharaplah hal yang baik-baik, maka Tuhan akan memberikan kau berkat dalam hidup ini. Saudara, Alkitab mencatat kalau your hope, if only for this life, dalam hidup dunia ini we have hope in Christ, maka kita kasihan sekali. Kalau kita cuma punya pengharapan atas dunia ini, kita kasihan sekali. Dan sungguh, kalau saya mau sebut begini, if Christian hope, saya bacakan, if Christian hope is hinged just upon life on earth, then following Christ, really it is an insanity, it is a delusion, it is a fantasy, it is a hallucination. Sebuah khayalan, saudara. Karena ngapain kita harus berjuang mati-matian demi Tuhan kalau hidup kita cuma akan selesai di dunia ini. Kalau kita cuma berharap akan hidup yang sejahtera di dunia ini tanpa kita memikirkan kesejahteraan kita di masa mendatang. Jadi saudara, kebangkitan Kristus sebetulnya memberikan kita sebuah meaning yang baru. The resurrection of Christ gives meaning, gives purpose, gives direction, gives that wisdom untuk kita bisa menghidupi hidup kita dengan baik, dengan mantap, dengan produktif, saudara. It gives purpose to your life both on earth and eternity. Jadi saudara, sebetulnya orang-orang yang mempercayai Kristus, orang-orang yang mempercayai kuasa kebangkitan Tuhan, sebenarnya if you believe in the resurrection of Jesus Christ, it should your belief, your faith should lead you to a productive, to a full life in its fullness. Nah, kehidupan itu dua aspek tentunya. Yang pertama adalah kehidupan Anda saat Anda di dunia ini. Your life must be productive, your life must be full, your life must be useful, saudara. Nah, saya mau bacakan kepada saudara begini. 1 Korintus 15 ayat 58. Therefore, my dear brother and sister, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Bahwa pekerjaanmu di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Filipi 1 ayat 21-23.
Paulus mengatakan begini, "For to me to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in this body, then this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I'm torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far." Jadi Paulus mengatakan bahwa selama aku masih hidup di kemah ini, aku belum selesai hidup ini, tugasku adalah memberikan, menghasilkan buah, fruitful labor. Jadi saudara, orang percaya harus menghidupi hidupnya secara produktif di dalam dunia ini. Nah, produktif ini harus diukur dari standar Allah, bukan produktif diukur dari standar dunia. Maksudnya produktif dari standar Allah apa? The kind of productivity and fruitfulness yang Christ-centered, yang mengarah kepada Kristus, yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran, memperjuangkan nilai-nilai Injil, memprioritaskan spiritualitas, memprioritaskan menyenangkan hati Tuhan. Itu hidup yang produktif, itu hidup yang menghasilkan buah, saudara. A hard labor in the Lord. Maksudnya apa itu? Berarti your life must count for something. It must be useful. It must have significance. It must have usefulness. It must have real impact on other people to see Jesus. Untuk bisa membawa impact ilahi untuk orang-orang dunia bisa melihat Kristus dimuliakan dalam kehidupanmu. Untuk Anda menjalani hidup yang habis-habisan memperjuangkan kehendak Tuhan, memperjuangkan agenda Tuhan dalam hidup. Itulah hidup yang produktif, saudara. Untuk Anda maksimalkan seluruh potensimu, habiskan, keluarkan semua sumber daya dan daya ciptamu, kemampuanmu, resourcesmu untuk pekerjaan Tuhan, untuk agenda Tuhan, untuk rancangan Tuhan. Itu hidup yang produktif. You live full and then sampai Anda mati. Anda dalam liang kubur Anda, istilahnya begini, you die empty. Hidup Anda saat Anda mati nanti, hidup Anda sudah kosong. Tidak lagi ada yang bisa dikeluarkan, tidak ada lagi mutiara-mutiara potensi-potensi yang tidak tergali. Semuanya akan keluar, saudara, karena sudah menjadi berkat. Hidup Anda seperti cawan yang telah ditumpahkan, seperti roti yang sudah terpecah, seperti anggur yang telah tertumpah buat banyak orang. Dan itulah hidup di dalam Kristus. Hidup produktif di dunia ini. Dan second aspect tentunya life beyond earth, di dalam masa kekekalan nanti. Saya membukakan berdua ayat buat saudara. 2 Korintus pasal keempat ayat 16-17. 2 Korintus pasal keempat ayat 16-17 dikatakan begini, "Therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Bahwa yang menanti kita adalah sebuah kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang kekal, eternal glory yang mengatasi, melebihi semua kesulitan yang Anda hadapi di dunia ini. Atau saya boleh sebut itu, mengatasi semua kemuliaan yang Anda nantikan nanti, akan mengatasi semua yang Anda miliki di dunia ini. Dan Yohanes pasal 14 ayat 2-4 dikatakan begini, "My Father's house has many rooms. If that were not so, would I have told you that I am going there to prepare a place for you? And if I go and if I prepare a place for you, I will come back and I will take you to be with me, that you also may be where I am. You know the way to the place where I am going." Jadi sebuah janji Tuhan hidup. Yang kedua adalah hidup kita produktif sampai nanti kita bersama di dalam masa kekal. Istilahnya begini, Anda memperjuangkan seluruh hidup Anda. Selama Anda maksimal hidup Anda di dunia ini, Anda tidak kehilangan fokus. Anda tidak kehilangan attention Anda terhadap masa yang kekal. Anda tidak kehilangan arah atau tidak kehilangan that fixation, that fixed attention terhadap hal yang kekal nanti. Karena saudara, kita harus menyadari bahwa hidup ini di dunia ini kita tidak selamanya. Dan selama Anda bekerja menghasilkan buah, Anda harus menyadari you are on your way home. Seperti Yesus tadi mengatakan, you know the way to the place where I am going. Dengan kata lain, kita bersuka cita karena kebangkitan Kristus menyatakan hidup Anda maksimal, memampukan Anda untuk hidup maksimal selama di dunia ini. Dan juga menyatakan bahwa ada kehidupan nanti yang menanti Anda dalam kemuliaan yang begitu mengatasi segala yang Anda miliki di dunia ini. Sebuah kemuliaan kekal yang mengatasi, yang membuat segala yang Anda miliki ini seperti tidak ada apa-apanya, saudara. Dan Anda dimampukan untuk kita bisa hidup selama kita masih di dunia ini. Kita mempunyai sebuah mentalitas, sebuah kesadaran ilahi
mempunyai kesadaran bahwa hey, kita ini we are going home. This is not our home. We are just transiting, we are just sojourning on this earth. Kita cuma merantau di dunia ini. Jadi saudara, saat nanti kematian tiba, kita tidak lagi merasa takut dengan kematian. Karena kita tahu saat kematian tiba, hidup kita sudah ditumpahkan habis buat Tuhan. Dan saat kematian tiba, kita siap menyambut Tuhan Yesus, kekasih jiwa kita selamanya. Jadi saudara, itu adalah hal-hal yang kebangkitan Kristus berikan buat saya dan saudara, dan buat saya it's glorious what the resurrection of Jesus Christ has done. Saya boleh ulangi buat saudara, the significant points that the resurrection of Jesus has delivered. Yang pertama adalah our faith is fruitful. Our faith is not in vain. Our sins are forgiven. Our sins are overcome. Our preaching, our gospel is valid, is real, is true in absoluteness. Our eternity is real. There is a life after life. There is a life beyond your graveyard. There is a life beyond when your ashes return to ashes, saudara. Ada kekekalan yang menanti. Dan yang berikutnya adalah our life is inspiring karena saudara tahu bahwa kehidupan kita dalam Kristus, kebangkitan Kristus membuat kita memiliki arti atas hidup ini, memberikan sebuah direction, memberikan sebuah arahan yang jelas, memberikan sebuah tujuan yang jelas. Di kala orang dunia begitu fokus membangun hidup mereka di dunia, tapi mereka gagal mempersiapkan hidup mereka saat mereka sudah mati. Mereka gagal mempersiapkan masa kekekalan mereka. Tapi kita dalam Kristus, kita sangat inspiring mestinya buat mereka. Karena apa saudara? Kita tidak takut menghadapi kematian. Karena kita tahu masa hidup kita di dunia, kita terus bekerja buat Kristus. Kita mati-matian buat Kristus. Kita sedang mempersiapkan masa kekal kita nanti. Kita hidup di dunia, kita hidup dalam kesadaran penuh akan kekekalan kita. Kita hidup di dunia dengan membangun kesadaran, membangun sebuah mentalitas bahwa hidup yang kekal nanti bersama kita, saudara. Dan itu yang kebangkitan Kristus berikan buat saya dan saudara. Dan saya berdoa bahwa seperti lagu hymn, kalau saudara tahu ada lagu yang berjudul, lagu lama yang berjudul Because He Lives, saudara. Dan buat saya lagu itu sangat luar biasa. Karena dikatakan because He lives, I can face tomorrow. Kita bisa hadapi hari esok. Because He lives, saya tidak gentar, saya tidak takut lagi. Karena dia memegang, karena dia yang pegang hari esok. He holds our future, and because He lives, there is a new purpose in life. There is a new meaning in life. And life becomes worth living just because He lives. Jadi saudara, saya berdoa buat setiap daripada kita, kuasa kebangkitan Tuhan memampukan kita mempunyai fokus yang jelas dalam hidup. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur buat pagi siang hari ini kami berkumpul. Kami bersyukur buat kesempatan kami kembali Tuhan merayakan hari kebangkitan Tuhan. Kami percaya bahwa kebangkitan Tuhan mempunyai significant things yang dalam kehidupan setiap daripada kami, Tuhan. Kami percaya bahwa kebangkitan-Mu memberikan kami sebuah harapan yang baru. Harapan pada masa hidup nanti kami bersama Tuhan. Memberikan kami sebuah pengertian tentang iman yang benar. Bahwa iman kami dalam Kristus tidak akan sia-sia. Memberikan kami sebuah keyakinan bahwa Injil kebenaran Tuhan, the gospel, Injil yang murni Tuhan, yang harus kami mempertahankan dalam kemurnian, dalam originalitasnya, dalam keaslian gospel ini Tuhan. Memberikan sebuah tujuan yang baru, memberikan sebuah pengharapan yang jelas, memberikan sebuah kepastian yang sangat jelas Tuhan dengan hidup ini. The resurrection of Jesus Christ has given us the new perspective of living, has given us that new understanding of what life is really all about, and He has given us that value of how we have to live our life on earth, God. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa setiap daripada jemaat Tuhan di City Gate, Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar Roh Tuhan berikan kami kemampuan untuk kami Tuhan bisa sungguh-sungguh belajar terus tentang Tuhan, untuk kami bisa mengenal-Mu, untuk kami bisa Tuhan mengenal kuasa kebangkitan-Mu, bersekutu di dalam penderitaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, hamba serahkan setiap jemaat ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan Kristus senantiasa menjadi majikan kami yang agung. Kami mau Tuhan hidup semaksimal mungkin buat Tuhan sampai nanti kami selesai, seperti kami tertuang seperti anggur yang tertumpah, roti yang terpecah. Selesai Tuhan, kami menjumpai Tuhan untuk kami bisa hidup selama-lamanya bersama-Mu, menjadi kekasih-Mu. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara. Saya berdoa firman Tuhan memberkati setiap daripada kita. Roh Kudus memeteraikan kebenaran Tuhan. Firman Tuhan bisa menjadikan kita pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia mengiring Yesus sampai pada akhirnya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.